Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para habaib, para alimil ulama yang saya muliakan, wabil khusus yang barusan saja memberikan tausiah kepada kita, Habib Hadi, juga ada Habib Haidar, Habib Mahdi, Habib Syairna Jalmi. Ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Masya Allah. Itu fans Roma and Soneta disingkat Forza. Forza itu ayat 2, struktural non struktural, yang berseragam dan tidak berseragam. Yang berseragam terikat dengan disiplin-disiplin tertentu, namun semuanya yang tidak berseragam juga Forza. Betul? Kalau saya katakan Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin hadirat, tentunya tadi dari para habaib, Mama Dede telah memberikan esensi, substansi daripada peringatan Maulid. Betul? Saya ingin menyatakan di sini kedudukan hukum daripada Maulid, karena selama ini ada sekelompok kecil umat Islam yang mengatakan ini bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah finnar. Orang yang bikin maulid itu masuk neraka, karena orang yang bikin maulid itu telah melakukan hal yang tidak dilakukan Nabi. Orang maulid itu telah melakukan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin saya klarifikasi. Yang pertama, ada hadis yang berbunyi kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar penjelasan adalah kitabullah, Al-Quranul
karim. Wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin, sebaik-baik bimbingan tuntunan adalah bimbingan Muhammad atau al-hadis. Betul. Wasyarul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan merubah-rubahnya, memperbaharuinya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Artinya apa? Siapa yang merubah-rubah Quran dan hadis, siapa yang memperbaharui syariat, siapa yang merubah-rubah hadis dan Quran, ini namanya bid'ah dhalalah, bid'ah yang sesat, hukumnya di neraka. Setuju? Betul. Tapi yang namanya maulidan, tahlilan, kemudian memperingati hari-hari besar Islam, Isra Mi'raj, memperingati hari besar 17-an, itu muamalah. Apa? Muamalah, bukan ibadah. Muamalah, bukan syariat. Yang bid'ah dhalalah masuk neraka itu kalau kita merubah-rubah syariat atau akidah. Faham? Ini muamalah. Dalam muamalah ada sebuah kaidah yang berbunyi, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Bahwa sesuatu yang muamalah itu dalilnya boleh. Apa? Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Paham? Apa itu muamalah? Contoh, main catur muamalah, main bola muamalah, main musik muamalah, tahlilan muamalah, maulidan muamalah. Semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh, main catur boleh apa enggak? Main bola boleh apa enggak? Tapi taruhan haram apa halal? Tah eta. Main musik boleh apa tidak? Boleh, tapi nggak geol-geol, merangsang orang, haram apa halal? Tak gitu. Maulidan itu muamalah. Di sini saya mau tanya, apakah Anda di sini menuhankan Nabi Muhammad? Apakah Anda tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Itu musyrik apa tidak? Faham? Faham. Badai ngalaut biasa ya. Izin deh. Jadi dalam konteks muamalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu." Bi ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa melakukan sunnah-sunnah yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, tradisi-tradisi yang baik, dia akan mendapat pahalanya dan mendapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Saya mau tanya di sini, baik apa tidak? Maulid baik apa tidak? Kenapa baik? Karena tujuannya dalam rangka mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan lebih tajam akan kita lebih kenal. Kalau sudah makin kenal, makin cinta kita. Kalau sudah makin cinta, makin kagum kita kepada beliau. Kalau sudah kagum, maka kita akan mentaati beliau. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Sadaqallahul azim. Katakannya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Saya tanya ibu-ibu, mau dicintai Allah? Mau diampuni dosa kita oleh Allah?
Syaratnya apa tadi? Taat kepada Nabi. Lalu wa qala ta'ala aidan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan oleh Nabi laksanakan, apa yang dilarang tinggalkan. Itu substansi daripada maulid ini. Dalam rangka memperdalam pengenalan kita sehingga menimbulkan kekaguman kita, ketakjuban kita, akhirnya kita muncul ketaatan kepada beliau. Amin Allahumma. 124.000 nabi. Berapa? Ada 313 rasul. Nabi Muhammad bin Abdullah SAW adalah nabi dan rasul yang teragung, termulia. Kenapa? Salah satu alasannya teritorial dakwah beliau, wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi. Kalau nabi-nabi sebelumnya ibu diutus hanya untuk bangsanya masing-masing. Contoh Nabi Lut alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya, yaitu bangsa Sadum. Bangsa apa? Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsa itu bangsa Ad. Nabi Saleh alaihissalam hanya diutus untuk bangsa itu bangsa Thamud. Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus itu pun hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rasulan ila bani Israil." Rasul untuk bangsa Israel. Dan ini dibenarkan dalam kitab Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, "Jangan kalian memasuki bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel." Faham? Faham? Semua nabi diutus untuk bangsanya masing-masing. Lain dengan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia, termasuk buat orang Cimanggis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para nabi dulu yang namanya, tahu nabi siapa yang menerima Zabur? Nabi Daud, tahu? Itu diberi kitab suci apa namanya? Zabur, tipis-tipis aja, sederhana. Kemudian Nabi Musa kitab sucinya apa? Taurat, juga tipis-tipis aja, sederhana. Nabi Isa diberi kitab suci apa? Injil, juga tipis-tipis saja, sederhana. Karena apa? Masalahnya untuk hanya negaranya masing-masing pada saat tertentu saja. Lain dengan kitab suci Nabi Muhammad. Karena beliau wilayah dakwanya adalah internasional, maka beliau dibekali oleh kitab suci yang bersifat holistik, komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang aku tinggalkan dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada dalam Al-Quran. Seluruh problematika manusia ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, seorang profesor sosiolog berkebangsaan Amerika, namanya Profesor Dr. Arnold Toynbee. Siapa? Bukan Bang Toyib. Toynbee siapa? Ingat itu, Profesor Arnold Toynbee, seorang sosiolog dari Amerika. Setelah baca Quran, alhamdulillah dapat hidayah, masuk Islam. Apa statement beliau? Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup,
and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Artinya apa? Ibu mau ngapain saja, mau bikin apa saja, mau melakukan apa saja, tanya Al-Quranul Karim, di sana semua lengkap, ada jawabannya. Paham? Paham? Ada persoalan apa saja, tanya Al-Quranul Karim, di sana ada solusinya, ada jawabannya. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, begitulah yang namanya Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus untuk seluruh manusia di dunia. Seluruh Nabi, 124.000 Nabi, 313 Rasul, misinya sama. Apa? Untuk menyampaikan kepada manusia la ilaha, untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Di samping menyampaikan misi tauhid ini, Nabi punya spesifikasi, yaitu untuk membangun akhlakul karimah. Paham? Sebagaimana sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tadi sudah dijelaskan pasti ya. Secara orientatif, akhlak ada 3. Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada manusia. Yang ketiga, akhlak kepada hewan dan tanaman. Secara kualitatif, akhlak juga ayat tilu. Pertama, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Yang kedua, akhlakul ammah, akhlak yang standar, yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan akhlakul karimah, entah kepada Allah, kepada manusia, dan kepada alam, hewan dan tanaman. Contoh akhlak kepada Allah, beliau ini sudah dijamin surganya. Bahkan beliau pemegang kunci surga. Betul. Beliau ini sosok yang maksum, yang tidak punya kesalahan lagi. Tapi bu, sholatnya, di samping sholat wajib dan rawatib, sholat malamnya kakinya sampai bengkak-bengkak. Padahal pemegang kunci surga, sholat sampai bengkak. Istighfarnya setiap hari nggak kurang dari 100 kali. Sayyidul istighfar, hafal? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, udah nggak punya dosa tapi istighfar 100 kali. Kita yang banyak dosa, berapa kali istighfar ibu? Hei, hei, ini akhlak Nabi, akhlakul karimah. Kalau ada umat Islam, salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, pergi haji ketika mampu, itu berakhlak apa tidak? Berakhlak, tapi akhlakul ammah, standar, yang biasa. Kalau ada umat Islam, te salat, te puasa, ngawenangan nyekek botol, ini baik apa tidak? Inilah akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada Allah, Nabi mencontohkan yang paling karimah, akhlak yang paling mulia. Kepada sesama manusia, oh jangan ditanya bu. Nabi itu dicaci, dibuli, dihina, difitnah, nggak pernah marah. Ya. Seringkali beliau diludahin kepalanya, bahkan pernah ditutupi kotoran unta, nggak marah. Bahkan beliau pernah di Taif dilempari batu, berdarah kaki tangannya. Jibril alaihi salam berbisik, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar yang durhaka ini diazab oleh Allah. Nanti aku akan menghimpit mereka dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril.
Tapi Nabi Muhammad mengangkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku. Ampuni mereka. Mereka melempari aku dengan batu karena mereka tidak tahu. Masya Allah. Bu, sudah berapa kali maulid? Ada 5 kali? 10 kali? 100 kali? Akhlaknya sudah kayak Nabi belum? Kalau ibu dilempar sama batu, ibu apain itu orang? Tapi ada tadi ibu-ibu di sini baik. Bang Haji, kalau saya dilempar sama batu, saya lempar lagi. Oh ya? Tapi sama roti Pak Haji. Oh bagus, saya bilang. Roti apa Bu? Roti tawar yang besar. Oh gitu, iya. Tapi dalamnya saya isi batu bata. Sarwa kene, euy. Kenapa Nabi enggak marah? Dihina, dicaci, dibuli, bahkan disakiti karena beliau faham, beliau tahu ilmunya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan beliau, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhunn inna ba'da dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Diajarkan oleh Allah ilmu ini. Katakan hai orang-orang yang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Suuzon. Nih ibu-ibu nih suka buruk sangka nih sama suaminya nih, betul? Betul. Orang suaminya benar-benar nyari duit di mana-mana. Pasti habis selingkuh loh, kan gitu kan loh. Jangan suuzon, buruk sangka itu dosa kata Allah. Wala tajassasu, jangan ngintip-ngintip kesalahan orang. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan menggunjing sesama kamu. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka buka aib-aib orang. Kenapa? Ayuhibbu ahadakum ayakula lahmah akhihi maitan. Apakah kamu mau makan daging bangkai saudaramu sendiri? Faham? Ini namanya ayat mutasyabihat, ayat perumpamaan, kiasan. Jadi orang Bu kalau suka ngomongin orang, Allah bilang itu sama juga lagi makanin daging bangkai yang kita ngomongin. Itu si ibu itu tuh, beli. Itu kita lagi makanin tuh daging bangkai dia. Ini perumpamaan Allah. Yang sebenarnya apa? Lagi ambilin dosa dia. Bangkai itu ibarat dosa. Orang yang ngomongin orang sama juga dia lagi ngambilin dosa orang yang diomongin itu. Makanya Nabi nggak pernah marah. Dicaci, dibuli, difitnah, disakiti, bahkan Nabi kesian sama orang yang membuli, sama orang menghina. Kenapa? Karena Nabi tahu orang itu yang pasti akan rugi dan menderita. Faham? Faham? Jadi kalau dibuli orang gimana Bu? Dimaki-maki orang, jelek loh. Diapain Bu? Diam aja. Diam aja. Oke, jadi itulah kenapa Nabi nggak pernah marah. Rugi orang yang membuli, rugi orang yang menghina, betul? Dia lagi ngambilin dosa kita. Nah, akhlak kepada hewan dan tanaman. Bu, ini tanaman asli apa palsu nih? Pak Haji, ini asli apa palsu nih? Ini asli. Yang palsu ada nggak? Ini akhlak kepada tanaman dan hewan. Nabi kalau ketemu tanaman beri salam, assalamualaikum. Kenapa? Dia makhluk Allah, punya nyawa, punya hidup, bahkan bertasbih kepada Allah. Saya mau cerita satu ilustrasi, boleh? Ada seorang botanis. Botanis itu seorang ahli tanaman. Namanya Dr. Bos. Pada tahun 1930 beliau pergi ke New Delhi di India untuk menyelidiki tanaman. Padahal kalau dia tahu di Bogor lebih bagus ya. Betul.
Tapi dia nggak tahu Bogor tahun 1930 dia ke New Delhi menyelidiki tanaman. Ternyata menurut Dr. Bos, tanaman itu ada gendernya, ada laki dan ada perempuan. Ternyata di samping dua gender ada laki perempuan, ternyata pohon juga kawin. Yang mengawinkan kumbang dan angin itu menurut Science and Technology yang ditemukan Dr. Bos. Padahal dalam Al-Quranul Karim hal itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan pohon-pohon di dunia berpasang-pasangan. Wa arsala riyaha lawaqiha. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Masya Allah. Sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu ibu, kalau ada angin dahsyat, angin tofan, ibu tenang aja. Itu pohon lagi pada kawin. Ya. Kalau ada pohon tumbang, ibu juga tenang aja. Coba dicek pasti pohonnya udah tua itu. Makanya yang udah pada tua yang pada kawin. Rubuh loh. Jadi tanaman ini bisa merasa senang, bisa merasa sakit. Dia bertasbih kepada Allah dengan caranya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dia bertasbih kepada Allah. Dia merasa senang dan merasa sakit. Nabi kalau butuh dedaunan dengan hati-hati, assalamualaikum, pakai pisau yang tajam, seret. Karena dia merasakan sakit. Jangan, oh pohon pisangnya hujan berat, karunya pohonnya. Barang siapa yang punya kebun di rumah, yang punya pot kebun punya, boleh beli. Beli di pot, taruh di rumah, beli di pot, taruh di rumah. Hati-hati, mesti dirawat itu. Berikan haknya, sirami dia, pupukkan dia. Jangan udah beli, dia biarin aja. Ini berdosa. Karena dia hidup, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak kepada hewan, Masya Allah. Nabi pernah mau sholat, itu serbannya ditidurin kucing. Saking tidak mau mengganggu kucing, digunting bu serbannya. Sisanya diambil untuk sholat. Akhlak Nabi kepada hewan. Coba ibu, bu, ada kucing nijurin sajadah di naon kentah. Bertendang ya. Ini akhlakul karimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim ya Muhammad. Sungguh engkau memiliki akhlak yang agung. Allah sendiri memuji beliau. Sampai-sampai Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Nabi itu terdapat keteladanan untuk ditiru. Ini tujuan kita maulid bu. Untuk meniru akhlak Nabi tentunya sebisanya. Innallaha apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita sejauh kemampuan kita. Tiru akhlak Nabi sebisa-bisanya. Akhlak beliau kepada Allah, akhlak beliau kepada manusia, akhlak beliau kepada hewan dan tanaman, tiru sebisa-bisanya. Inilah tujuan daripada kita maulid. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu sebagai penutup, karena belum pada asar kan kamu? Belum kan? Makanya jangan sampai habis waktu asar kita tutup dengan sebuah lagu. Tapi saya minta kamu semuanya ikut kur, setuju? Setuju? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Akhlaknya rame-rame. Oke? Dalam berbicara harus memakai akhlak. Di dalam berbusana harus memakai akhlak. Dalam rumah tangga harus memakai akhlak. Di dalam bernegara harus memakai akhlak. Manusia mulia hanyalah dengan akhlak. Manusia kan hina kalau tidak berakhlak. Harta dan jabatan
tak menjadi ukuran. Betul, betul. Walaupun jenderal banyak duitnya nggak berakhlak, hina di mata Allah, hina di mata manusia. Dia bisa berbuat apa saja, nembakin orang, ditangkap. Betul. Tapi sebaliknya, walaupun pangkatnya rendah, miskin dia, tapi berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada sesama manusia, berakhlak kepada alam, mulia di sisi Allah, mulia di mata manusia. Amin. Amin. Hu 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 hu. Ikutin nggak kompak. Hu hu hu. Oh. Hu hu. Coba. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Betul. Manusia adalah sebaiknya ciptaan. Akhlak membedakan manusia dan hewan. Karena hewan tidak punya keimanan dan tak punya pemikiran. Hidup bebas tidak terikat oleh hukum dan juga peraturan. Dararam daram daram ram, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram dararam. Dalam pergaulan harus memakai akhlak. Di dalam persaingan harus memakai akhlak. Dalam perjuangan harus memakai akhlak. Dalam pemerintahan harus memakai akhlak. Kehidupan indah hanyalah dengan akhlak. Damai dan sentosa hanyalah dengan akhlak. Kalau tak berakhlak, negara jadi rusak. Ayo berakhlak. Dararam daram daram dam, dararam daram dararam, dararam daram dararam, dararam daram dararam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La. Kata Habib, orang yang takut doa adalah orang yang takut doa adalah. Jadi kalau belum tutup doa yang udah pada pulang berarti bener nggak Pak Camat? Bener nggak Pak Bupati? Orang yang takut doa adalah jadi yang pulang duluan takut doa namanya ngayuh deh lu pada balik lu dikata setan. Ya orang belum doa belum penutup udah pada pulang. Mudah-mudahan Bapak Kiai Haji Roma Irama sehat walafiat, amin. Panjang umurnya, amin. Legend of Dangdut Indonesia Internasional, amin. Porsa semakin keren, amin. Pak Kiai mohon izin, kira-kira kalau Soneta manggung butuh MC enggak Pak Kiai? Ya gitu Bu Agenda, saya mah pegoh guys siang malam. Ya pengen banget aja. Saya bener bangga banget, kenapa? Kalau bicara pelit, Bang Haji Roma Irama ini pelit. Bikin lagu sendiri, nyiptain lagu sendiri, aransemen sendiri. Sampai arranger sendiri, luar biasa. Doain buat Bang Haji Roma Irama sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan barokah, amin. Shollu ala Muhammad. Nah nggak pada jadi balik. Ayo dah pada balik. Kalau zaman dulu kalau nonton wayang golek kalau pulang duluan disegitna batra kala. Ya, rangkaian acara Bapak Lurah Ajis, Bapak Ketua MUI, Bapak Camat Pedi, Bapak Kapolsek dan tokoh-tokoh masyarakat. Bapak Lurah Ajis terima kasih. Ya, Bang Pikih alhamdulillah sehat ya Bang ya. Masya Allah luar biasa Habib. Baik, untuk acara terakhir yaitu penutup doa.
yang akan disampaikan dibacakan langsung Mukarram Bapak Kiai Haji Asri, kepadanya saya persilakan. Dan saya sebagai pembawa acara yang orangnya nggak jauh beda sama mukanya Ridho Roma. Cablak, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, ya susah ngomongnya loh depan Kiai mah. Pokoknya saya minta maaf dah ya. Tukang gemblong jangan pulang dulu. Ibu, abis ini di depan banyak tukang bakso, tukang makanan, kata Bapak Lurah Ajis, langsung pada mesen. Semuanya yang bayar adalah yang makan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sekalian, apa yang telah kita dengarkan bersama-sama mudah-mudahan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallam kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu azima sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma nawir qulubana binur hidayatik kama nawarata binsika abadan. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bil tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bi i'tiqad bin darul akhirah. Da'wa bi subhanaka bi salamillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan.